Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami sampaikan di awal video bahwa kami tidak dibayar ataupun terafiliasi dengan apapun yang terlihat di video ini. Pagi hari di Kyoto, berhubung kami tidak menginap di hotel sehingga harus cari sarapan di luar. Kami sarapan di tempat yang kalau ada mobil remnya blong bisa jadi korban. Pagi hari ini, kota Kyoto mulai dibasahi dengan hujan gerimis. Agenda kami pada hari ini adalah pergi ke Nagoya, karena ada beberapa tempat yang ingin kami kunjungi yang sangat menarik untuk kami dan juga untuk Anda. Di kota Kyoto, walaupun network dengan rel itu banyak, tapi naik bis adalah cara yang paling enak untuk orang yang malas jalan kaki jauh-jauh. Bayarnya jauh dekat adalah 230 yen atau sekitar Rp26.000. Ada beberapa cara pembayaran lain kalau khusus untuk bis, yaitu dengan pas harian. Kami ke Kyoto Station untuk cari kereta ke Nagoya. Tentu yang kami cari adalah kereta yang paling cepat sampai, dan karena kami di Jepang, tempat asal mulanya kereta cepat dioperasikan, kami naik Shinkansen. Shinkansen adalah suatu kereta cepat. Bahasa Inggrisnya adalah high speed train dan istilah Inggrisnya adalah bullet train. Bukan bulat seperti tahu bulat, tapi bulat peluru. Dan ini adalah salah satu kebanggaan orang Jepang. Sedikit sejarah mengenai Shinkansen. Pertama kali dioperasikan lebih dari 50 tahun yang lalu, yaitu tahun 1964, pada saat ada Olimpiade di Tokyo. Langsung memegang rekor kereta api tercepat di dunia. Waktu kami sangat muda dulu, kami suka sekali ngelihat generasi pertama Shinkansen ini. Kami sangat suka dengan bentuknya, macam moncong pesawat tapi jadi kereta. Kecepatan maksimalnya adalah 210 km per jam. Rel yang dipakai bukan rel yang biasa, tapi lebih lebar, yaitu 1,435 meter. Dan mereka pasang rel-rel baru untuk Shinkansen ini, tidak pakai rel yang kereta biasa. Rute perdananya adalah Tokyo ke Osaka. Saat ini Shinkansen sudah menjarah ke seluruh Jepang, terbagi jadi beberapa trayek dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Semua dioperasikan oleh Japan Railway Group dengan manajemen yang berbeda-beda setiap trayek. Kalau dulu yang generasi pertamanya kecepatan maksimalnya adalah 210 km per jam, Shinkansen yang sekarang kecepatannya bisa mencapai 320 km per jam. Namun kecepatan normal beroperasinya adalah 260 km per jam. Dengan kecepatan segini, Jakarta-Surabaya dengan jalur rel biasa kita hanya dengan 3 jam saja. Jauh lebih baik daripada naik pesawat kalau dihitung dengan waktu tunggu di airport dan perjalanan yang sangat menyiksa ke airport. Namun kami lebih suka dengan bentuk Shinkansen yang generasi pertama, macam pesawat tanpa sayap, yang sekarang bentuknya macam bebek, kepala bebek. Jadi bebek yang panjang, tapi tidak semuanya seperti bebek. Memang saat ini bukan kereta yang terkencang di dunia, karena ini adalah daftar-daftar yang lebih kencang. Yang terkencang di dunia kecepatan maksimalnya adalah 430 km per jam, yaitu Shanghai Maglev di China. Dan ini bukan rel biasa tapi pakai magnet untuk mengambangkan. Maglev itu kepanjangannya Magnetic Levitation, jadi tidak ada friksi atau gesekan. Namun jangan sangka Jepang tinggal diam urusan sepur mengambang. Mereka sudah buat Shinkansen yang maglev juga. Namanya adalah Chuo Shinkansen. Bentuknya seperti ini, yang moncongnya panjang sekali.
Dan ini adalah kereta yang terkencang karena kecepatan maksimalnya adalah 581 km per jam. Karena belum resmi beroperasi, maka rekor tetap dipegang Shanghai Maglev. Kecepatan operasional normalnya nanti adalah 505 km per jam. Tapi kapan? 2027. Dimana nanti kalau kami ada umur untuk mencobanya, kami sudah 11 tahun lebih tua dari sekarang. Trayek pertamanya nanti adalah Tokyo ke Nagoya. Pada video ini nanti kami tetap mencoba naik maglev, tapi tidak yang high speed. Mohon nonton terus sampai habis, dan untuk sekarang hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Nah, kembali ke perjalanan kita. Tiket yang kita beli bisa yang reserved seat atau yang tidak reserved seat. Yang reserved manfaatnya bisa dapat tempat duduk, tapi harus naik kereta yang jam yang kita reserve. Kalau tidak reserved seat, tersedia 3 gerbong dengan resiko sendiri. Kalau tidak dapat tempat duduk, Anda harus berdiri selama perjalanan, selama tidak ada kursi yang kosong. Tapi waktunya bisa fleksibel, jam berapa saja asal tanggal yang sama, dengan rute yang sama, dengan tiket yang sama, bisa dipakai. Ada juga tiket yang terusan, macam all you can eat. Naik Shinkansen di stasiun Kyoto, nuansanya mirip dengan nuansa kereta biasa stasiunnya. Tapi memang keretanya beda, cukup mewah, dengan konfigurasi tempat duduknya 2-3, dengan legroom yang sangat luas. Aroma di dalam kereta ini seperti di dalam pesawat yang sudah agak berumur. Panel-panelnya dan seatnya juga mirip dengan pesawat. Begitu sudah jalan, ini kecepatan yang kami tangkap melalui GPS handphone. Dan kami suka betapa nyamannya, tidak banyak goyang, karena memang mereka membuat relnya sangat presisi dan di sini juga ada mbak-mbak jualan kopi. Pemandangannya bagus, tapi agak terlalu cepat untuk dinikmati dan jadi pada miring karena efek dari kamera. Perjalanan hanya sekitar 1 jam dan kami ingin eksplor lebih dalam isi gerbong kereta. Kami amazed dengan betapa mereka memikirkan semuanya, termasuk yang saat ini sudah tersisihkan, yaitu perokok. Kereta ini ada beberapa smoking areanya, sambil berdiri tapi cukup memuaskan para perokok. Toiletnya juga ada yang khusus laki-laki buang air kecil, dan toilet biasanya ada itu. Sangat bermanfaat untuk orang kita. Tapi memang di Jepang sudah sangat populer kloset dengan semprotan cebok yang canggih-canggih. Oh iya, Shinkansen adalah kereta api listrik yang mendapatkan listriknya dari atas sini dengan voltase sebesar 25.000 volt. Setrum tersebut ditangkap oleh barang ini yang namanya pantograf. Mungkin nama itu diambil dari alat ini, karena bentuknya dan cara kerjanya mirip. Kemudian strum tersebut dialirkan ke masing-masing roda Shinkansen. Kalau SUV 4-wheel drive, kalau Shinkansen lebih dari 100 wheel drive. Kereta Shinkansen masih pakai supir yang cara pelatihannya mirip dengan pelatihan pilot pesawat. Tidak murni autopilot, mereka masih mengkombinasikan manusia dengan mesin, sehingga performance safety-nya terjaga dengan baik, bahkan terbaik di dunia. Begitu juga dengan on-time performance-nya. Rata-rata total keterlambatan per kereta Shinkansen adalah 54 detik per bulan. Kalau Anda ditunggu orang di tempat tujuan, tidak bisa pakai alasan keretanya delay.
Kemudian kami sampai di stasiun Nagoya, yaitu stasiun pusatnya kota Nagoya. Nagoya merupakan kota yang cukup besar. Yang tinggal di kota ini memang hanya 2,3 juta penduduk, tapi kalau digabung sama pinggirannya, mungkin kalau di Jakarta itu Jabodetabek, mencapai 9,1 juta penduduk. Kami berjalan kaki ke tujuan pertama kami, yaitu Toyota Commemorative Museum, dengan jarak perjalanan yang cukup menguruskan, sambil dicipratkan hujan rintik-rintik yang akhirnya berhenti. Kami menemukan mobil ini di jalan. Kami share di Instagram dan ternyata beberapa follower kami tahu ini mobil apa. Ini adalah Mitsuoka View. Merupakan hasil kerja dari rumah modifikasi di Jepang yang sangat ngefans dengan Jaguar. Dan ini aslinya adalah seekor Nissan March. Sampai di Toyota Commemorative Museum, namanya panjang sekali. Di sini ada dua bagian, yaitu museum tekstil yang tidak kami anggap penting dan museum otomotif. Ini penting. Pertama masuk disambut oleh robot buatan Toyota yang bisa main musik. Entah kenapa Toyota dan Honda bersaing masalah perobotan ini. Kemudian ada ini, tahun 1933, sejarah pertama kali adanya Toyota. Mereka pertama kali mempelajari mobil adalah dari mobil Chevrolet yang dibongkar oleh Toyota, dan dulu namanya Toyoda karena bosnya namanya Toyoda. Yang akhirnya mereka memutuskan untuk bikin pabrik dan mobil prototipe. Tentu diawali dengan bikin mesinnya. Untuk membuat mobil prototipe, pertama kali dilakukan adalah membuat bentuk full size dari kayu, yang akhirnya jadilah Toyota model A1. Dan bukan hanya mobil yang mereka buat, mereka juga buat truk prototipe yang namanya model G1. Tahun 1938 akhirnya pabriknya jadi. Bukan pabrik sembarangan, tapi ini adalah pabrik yang besar. Langsung mengimplementasikan sistem just in time. Just in time manufacturing merupakan cara produksi ciptaan Toyota untuk memaksimalkan efisiensi. Kami bisa jelaskan tentang ini, tapi nanti kapan-kapan di video yang lain. Kemudian selanjutnya ada teknologi Toyota dari zaman ke zaman. Dari urusan mesin, sasis, steering system, braking, bahkan lampu. Memang ini bukan hanya Toyota yang memakai teknologinya, tapi karena ini museum punyanya Toyota, ya terserah Toyota mau menampilkan apa. Kami turun ke bawah, ada banyak lagi yang dipamerkan di sini. Ini adalah Toyota AA atau AA. Merupakan Toyota yang pertama yang terlahir dari konsep yang sebelumnya. Bentuknya mirip seperti DeSoto Airflow. Mungkin dikopi dari situ. Mengenai DeSoto Airflow nanti ada videonya sendiri. Mobil zaman dulu. Pintu depannya normal dan pintu belakangnya suicide. Cabinnya juga sangat luas dengan panel kayu mewah. Legroom belakangnya juga luar biasa luasnya. Bermesin 3400 cc inline 6 menghasilkan tenaga 65 horsepower kalau tidak salah. Dengan gearbox manual 3 speed untuk meneruskan energinya ke belakang. Proses pembuatan mobil ini juga diilustrasikan di museum ini. Dari membentuk bodinya di press, tapi ada juga yang pakai tangan. Kacanya dipotong pakai tangan juga. Kemudian untuk interiornya dijahit pakai tangan. Pakai tukang jahit dengan mesin Singer. Dan parts-parts tambahan. Ini tools-toolsnya. Ini adalah truk pertamanya Toyota, namanya G1. Dan ini kenapa ada sapu ijuknya. Ada juga klaksonnya yang suaranya seperti kambing dicekek. Ada juga pickup pertamanya Toyota dengan hanya 30 horsepower. Bagaimana caranya nanjak sambil bawa barang dengan tenaga sekecil itu? Kemudian ada Toyopet Crown tahun 1955.
Namanya Toyopet karena Toyota menamakan mobil penumpangnya Toyopet. Beratnya hanya 1,2 ton. 48 horsepower dihasilkan dari mesin 1500 cc. Ini bagus juga untuk jadi barang koleksi. Lihat ini lampu sennya diperagakan oleh mbak-mbak JDM. Ada juga Toyota Corolla yang pertama, tahun 1966 dan ini 2 pintu. Sebelahnya ada Toyota Celica yang pertama, GT. Beratnya tidak sampai 1 ton tapi 115 horsepower dan ini mobil rapi sekali. Dan ada mobil-mobil Toyota selanjutnya yang mereka anggap membanggakan. Terakhir ada Lexus SC yang kami tidak suka bentuknya. Tapi yang ini Lexus LS yang pertama atau Toyota Celsior. Memang patut dibanggakan, kami sudah pernah mencoba mobil ini pada saat baru. Ini sangat enak. Ini ada proses-proses dalam pabrik. Mesin dyno zaman dulu. Setelah kami melihat jam, waktu sudah sore. Kami segera meninggalkan museum dan lanjut ke tujuan berikutnya, naik kereta. Dan kereta yang terakhir kami adalah maglev, magnetic levitation. Dan memang ini sangat nyaman. Dan benar mungkin tidak ada friksi karena tidak ada suara. Tujuan berikutnya adalah tetap Toyota juga dan kami benar-benar tidak dibayar oleh Toyota. Ini adalah Toyota Automotive Museum. Dan kami hanya punya waktu 1,5 jam di sini sebelum museumnya tutup. Isinya luar biasa, kami sangat terkesima dan memutuskan untuk meneruskan part ketiga video ini mengenai Toyota Automotive Museum. Terima kasih telah menonton.